Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kisaran, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 1 Kisaran, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang ada di SMA Negeri Kisaran ini beserta staf tata usaha. Di sini kami hanya sedikit berbagi tentang pengimbasan guru penggerak dalam bidang mengenai budaya positif. Sebelum memulai acara pertama adalah kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kemudian yang kedua membicarakan tentang budaya positif oleh Bapak Reza dan disambung nanti oleh saya. Terima kasih. Selanjutnya kami berikan kepada Bapak Kepala untuk memberikan sambutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati narasumber dari guru penggerak. Nah, kegiatan hari ini pembahasan tentang program-program yang akan disampaikan nanti. Berikutnya, selalu salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Insyaallah akan menemukan syafaatnya. Bapak Ibu, saya mengharapkan dengan waktu yang singkat program ini harus sudah diselesaikan, yang paling penting. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari disimak benar-benar bagaimana program ini supaya kita bisa melaksanakan, mensukseskan program pemerintah, terutama dalam kegiatan guru penggerak. Berikutnya, ini Bapak Ibu yang memakai infokus sekolah, tolong jangan dibawa ke rumah, tinggalkan ke sekolah kembali, ya kan? Karena gara-gara ini terkendala para Bapak Ibu pun yang boleh minjam infokus, tetapi selesai pulangkan ke sekolah. Kalau ada kegiatan-kegiatan seperti ini tidak terkendala begitu. Kepada Bu Sri Kurniati dan Pak Reja, tolong dibahaskan, dan satu lagi tolong dibuatkan di WA kelas. Mulai hari ini sebenarnya sudah saya bilang, gerbang itu 735 dikunci, tidak boleh masuk siapapun. Karena saya lihat belakangan ini seminggu kan uji coba, ya nggak apa-apa lah. Jam 8 masih ada anak kita yang masuk. Kalau guru ya udah boleh masuk. Tapi kalau siswa, kapan lagi pembiasan disiplin? Kalau jam 8 udah lewat 1 jam kan? Jam 8 udah lewat 1 jam. Jadi tolong diinformasikan di WA kelas masing-masing. Mulai hari ini masuk sekolah paling lambat 7.35, setelah itu gerbang dikunci. Ya, kalau jauh jam 6 dari rumah. Ini sekarang kan nggak ada istilah anak kita jauh, karena zonasi. Rata-rata punya sepeda motor. Nah, parkir itu memang belum digunakan karena mengeras dulu dia. Nanti kalau siap dicor langsung dilindasi, pecah, apa gunanya? Ya, waktu itu saya marah sama satpam kita. Kenapa tuh sepeda motor berserakan? Becek Pak, saya pantau memang rupanya parah parkir itu. Atapnya bergelombang seperti samudera Hindia, lantainya tanah berbecek, ya sudahlah, makanya itulah kita rehat. Ini mungkin kami sudah kembali ke semula, udah 7 hari, paling tidak nggak bisa dilandasi oleh sepeda motor. Kayaknya sepeda kalau satu orang, tapi kalau sepeda motor ini saya hitung ada 700 lebih. 700 kali dilanggar-langgar, hancur juga kan, percuma kegiatan. Ya, dan ini Pros KPM mohon maaf terganggu karena ada kegiatan-kegiatan, terutama perbaikan di sebelah sana itu parah kali semua.
ujung sana itu plafonnya bocor, kelas-kelas ini rata berubah. Itu memang diperbaiki. Kalaupun terganggu, mohon maaf. Kalaupun terpaksa nanti mereka kerja di dalam, siswanya diajak belajar di luar, terutama IPS 11, IPS 1 entah berapa itu yang bocor. Dan ruang agama Bu kuncinya kasih untuk sementara supaya bisa masuk ke dalam gitu. Saya kira terima kasih, nanti berdiskusi, sampaikan ke WA bagaimana, karena tujuan sekarang ini kan pemerintah ini sangat prihatin terhadap karakter bukannya siswa, pejabat juga karakternya nggak benar, ya kan? Saya lihat di YouTube anggota DPRD saling maki, saling lempar kursi, ya itu nanti ditonton oleh anak-anak kita. Jadi kita diharapkan dengan melalui sekolah diharapkan terjadi perubahan karakter, itu yang tentu kemana, ke arah yang positif, ya kan? Kembali juga ke zaman dulu ada P4 bagus-bagus, ini produk P4 kan bagus-bagus ini semua, ya, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila bagus-bagus, ya. Kalau di sekolah kita nih budaya tutur sapa itu aja udah cukup bagus. Assalamualaikum, selamat pagi, mau kemana Pak, ya kan, anak sambil berdiri gitu, ya. Jadi itu yang perlu kita tekankan. Waktu sambutan, waktu berada pagi itulah itu, ya kan, karena memang harus disampaikan ini, ya. Demikian, mohon maaf, terima kasih. Bila itu wilayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kisaran, yang saya hormati Bapak Ibu para Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru. Saya banggakan teman saya sama CGP Ibu Sri Kurniati. Sebelumnya kami berterima kasih atas izin yang diberikan dalam hal pengimbasan budaya positif di sekolah. Ini merupakan salah satu tugas kami. Jadi di sini Bapak Ibu mohon dipahami, bukan kami mau menggurui lima berduri atau mengajari ikan berenang, tapi karena memang ini keharusan bagi kami untuk menyampaikannya gitu. Kalau enggak kami juga salah gitu. Dan kami yakin sebenarnya Bapak Ibu sekalian sudah jauh lebih memahami karena banyak senior-senior kami di sini. Kita akan bahas tentang budaya positif, penerapan budaya positif di sekolah. Namun sebelumnya saya akan membawa kita kembali pada pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ini adalah Bapak pendidikan kita. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan ialah menuntun segala kodrat anak. Jadi menuntun segala kodrat anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu manusia, individu maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan kita para pendidik ini sebagai seorang petani. Anak-anak itu sebagai benihnya gitu. Jadi seorang guru itu nggak bisa memaksakan kodrat anak. Anak itu sebenarnya udah bawa potensi, minat, bakatnya masing-masing. Jadi kalau kita seorang petani, nggak bisa kita memaksakan benih jagung untuk jadi padi gitu, atau benih padi jadi
jadi jagung. Namun yang bisa kita lakukan sebagai pendidik adalah menuntun benih ini, kodrat anak ini, mempertebal garis potensinya agar kalau dia benih padi dia jadi padi yang bernas, kalau dia benih jagung jadi jagung yang berkualitas. Jadi kita sebagai pendidik hanya bisa menuntun itu pasti di belakang. Kalau di depan menyeret namanya. Seperti menuntun anak jalan, potensi jalan itu sudah ada sama si anak. Kita menuntun, membantu si anak untuk dia agar lebih kuat potensinya. Bukan kita yang memberi potensi, namun kita hanya menuntun potensi anak tersebut. Jadi yang bisa kita lakukan sebagai pendidik adalah memperbaiki struktur tanah agar dia subur, bisa ditanami, benih itu bisa tumbuh berkembang dengan baik. Kita sirami, kita kasih pupuk, kalau ada ulat kita singkirkan, ada hama kita singkirkan. Itu yang bisa kita lakukan sebagai pendidik. Nah, dalam rangka mempersiapkan lahan yang subur untuk anak-anak, untuk mengembangkan potensi anak inilah, maka kami dari guru-guru yang mengikuti pendidikan guru penggerak disuruh mengimbaskan bahwa tanah yang subur inilah penerapan budaya positif di sekolah atau komunitas positif. Jadi Kemdikbud sudah menyederhanakan bagaimana kita mencapai tujuan pendidikan nasional kita, yaitu dengan menelurkan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan pendidikan kita adalah untuk mewujudkan, bukan menciptakan, tapi mewujudkan, mengarahkan anak menjadi pelajar sepanjang hayat yang berkompetensi dan memiliki nilai-nilai Pancasila, yang mana ini direpresentasikan dalam 6 dimensi. Yang pertama, anak itu dia beriman, bertakwa kepada Tuhan Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Tiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, berjiwa gotong royong. Dan keenam, berjiwa berkebinekaan global, artinya mampu menghargai perbedaan. Nah, ini profil pelajar Pancasila ini hanya bisa ditanamkan dalam suatu lingkungan yang positif, di mana itu diberikan kalau guru lewat keteladanan pada siswa, kemudian dari pembiasan-pembiasan seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita tadi. Maka pembiasaan ataupun keteladanan inilah yang harus kita terapkan di sekolah melalui budaya positif atau pembentukan ekosistem positif untuk pertumbuhan anak. Jadi ini tadi kembali ke penjelasan di awal bahwa yang kita lakukan sebagai pendidik adalah memperbaiki kondisi tanah. Kalau dia tanaman, berarti memperbaiki kondisi sekolah, kemudian memelihara tanaman padi atau mendidik anak-anak, kemudian memberi pupuk dan air. Inilah dia memberikan keteladanan. Artinya sebelum kita ingin mewujudkan anak jadi profil pelajar Pancasila, maka kita guru harus berprofil pelajar Pancasila, karena kita akan memberikan keteladanan tentang profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila ini seyogyanya kita dulu yang harus berprofil pelajar Pancasila, baru kemudian kita bisa memberikan keteladanan kepada anak bagaimana mereka harus menjadi anak-anak yang berprofil pelajar Pancasila, kompeten namun mempunyai nilai-nilai Pancasila, agar dia selamat dan bahagia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat di Indonesia. Jadi untuk melakukan pembiasan dan keteladanan ini, itulah kita gunakan yang namanya penerapan budaya positif. Sebenarnya penerapan budaya positif ini simpelnya adalah penerapan segala praktik-praktik baik di sekolah. Kalau di sekolah kita sudah banyak sejumlah praktik baik, seperti yang dicetuskan oleh beberapa teman kita yang senior. Salah satunya mungkin di situ ada dalam tim itu ada Ustadz Susna ya, tentang salam, senyum, sapa, yang ini itu praktik baik yang bisa diarahkan untuk mencapai profil pelajar Pancasila yang berakhlak mulia. Kemudian kita juga ada memakai masker, cuci tangan, itu segala bentuk praktik-praktik baik yang bisa mendukung perwujudan profil pelajar Pancasila atau tujuan pendidikan nasional.
Namun pertanyaannya, praktik-praktik baik ini apakah memang dilaksanakan oleh murid berdasarkan kemauan diri dia sendiri, atau apakah hanya karena keterpaksaan takut dihukum, apakah karena ingin mendapatkan penghargaan saja semata, atau hanya sekedar melepaskan kewajiban. Maka ini yang perlu ditekankan dalam pembelajaran transformasi pendidikan ke depan, bahwa yang diminta oleh Kementerian Pendidikan melalui pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang jenius, yang dari dulu sebenarnya dia berpikir, namun sekarang masih kontekstual dia, yaitu penerapan budaya positif ini perlu kedisiplinan. Disiplin ini yang diminta jangan disiplin yang berasal dari eksternal motivasinya, namun dia harus internal atau self disiplin. Jadi ini ada sedikit makna dari kata disiplin. Sebenarnya makna disiplin rupanya belajar arti asalnya. Arti dasarnya disiplin itu belajar. Jadi kalau disciple itu murid. Jadi murid itu dia punya kemauan yang tinggi untuk mengikuti sang guru atau program di sekolah, sehingga bisa dicapai dengan kata-kata disiplin. Lanjut Bu. Nah, mengenai disiplin ini ada 3 motivasi anak atau murid, termasuk juga kita Bapak Ibu, untuk dalam berperilaku, dalam melaksanakan kedisiplinan. Yang pertama dan yang kedua itu adalah motivasi eksternal namanya. Yang pertama adalah berperilaku atau melakukan disiplin supaya menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Nah, ini sebenarnya perilaku disiplin yang mungkin bisa diterapkan, tapi ini tidak berkesan dalam hati si murid, karena dia terpaksa, takut dia hukuman. Dia melakukan disiplin takut hukuman, mungkin sedang sama guru-guru BP, takut sama guru BP atau guru penjas, maka dia disiplin. Padahal hal ini tidak baik untuk mewujudkan pelajar sepanjang hayat. Pelajar sepanjang hayat itu kan harusnya hanya bisa diwujudkan kalau dia punya motivasi yang dari dalam. Kemudian motivasi yang kedua adalah karena ini mendapatkan penghargaan. Jadi ini juga salah satu motivasi eksternal yang sebenarnya juga kurang baik kalau ini diterapkan, karena pada dasarnya penghargaan itu bisa melemahkan kemauan si anak. Contoh misalnya kita biasa menyuruh anak belikan sesuatu, kemudian kembaliannya kita kasih sama anak. Suatu ketika anak tidak diberi kembalian, kalau sekali 2 kali sudah dibiasakan, sekali waktu dia tidak diberikan kembalian, kali keempat dia akan malas ya. Disuruh dia nggak mau, karena orientasinya dapat penghargaan, dapat imbalan. Nah, jadi penerapan disiplin budaya positif ini yang diinginkan adalah penerapan disiplin positif. Artinya ini yang ketiga, yaitu dia melaksanakan berperilaku atau melaksanakan kedisiplinan itu, melakukan budaya positif itu karena memang dorongan dari dalam itu menghargai diri sendiri dan orang lain, dan meyakini bahwa itu yang dilakukannya adalah benar. Seperti itu. Itulah yang mau diterapkan dalam penerapan budaya positif. Oleh karenanya penerapan budaya positif di sekolah untuk tahun ini ke depan itu diharapkan anak-anak diikut sertakan dalam membuat yang namanya keyakinan kelas. Lanjut. Agar anak-anak dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas, yaitu kesepakatan bersama bagaimana harus bersikap untuk mendapatkan kelas yang ideal. Jadi di situ anak-anak diikut sertakan untuk mencurahkan ekspresinya, idenya, bagaimana seharusnya anak-anak bersikap. Jadi nanti akan dia kasih pendapat dia masing-masing. Nah, inilah yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa disiplin yang terbaik itu adalah self-disiplin atau disiplin diri. Kalau kita sudah disiplin diri, berarti kita sudah menjadi pelajar atau pengajar yang merdeka. Merdeka dalam artian bukan hanya tidak diperintah oleh orang lain, namun dia cakap untuk memerintah dirinya sendiri dalam berperilaku. Karena dia beranjak dari keyakinan. Jadi inilah dia konsepnya, bahwa peraturan itu baik, hanya saja peraturan ini kan sifatnya dia sepihak dari sekolah aja. Nah, kemudian dia memaksakan. Oleh karena itu kita diminta
untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas inilah yang dirumpukan sama-sama sama siswa nanti. Dan nanti akan dijelaskan oleh Ibu Kurniati bagaimana pembuatan keyakinan kelas dan pelaksanaan restitusi. Maka mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Maka jawabannya adalah itu yang di bawah di garis tebalkan itu, yaitu untuk mendukung motivasi intrinsik siswa. Artinya kalau dia hanya diberi peraturan, dia hanya diminta untuk taat sama aturan yang diberikan oleh pihak lain. Tapi kalau dia diajak untuk membuat keyakinan kelas, maka dia sudah diberikan keyakinan untuk melaksanakan peraturan itu. Artinya yang ingin disampaikan oleh disiplin positif atau penerapan budaya positif di sekolah adalah bagaimana kita bisa menumbuh kembangkan motivasi intrinsik siswa sehingga dia mau belajar sepanjang hayat, sehingga dia mau berdisiplin walaupun ada atau tanpa adanya kita. Ringkasnya contohnya kita aja, kalau kita masuk ke kelas tepat waktu, kira-kira kan kita punya juga motivasi. Apakah karena takut dimarahi oleh bapak kepala sekolah, apakah karena ingin dipuji sama kawan-kawan, sama rekan-rekan guru atau sama atasan. Ini akan beda dengan kalau kita takut sama bapak kepala sekolah, maka kita masuk ke kelas. Ketika bapak sekolah nggak ada, kita tengok aja mobilnya nggak ada, kereta nggak ada, maka kita duduk aja di sini jadinya. Jadi disiplin itu nggak akan tercapai kalau dia didasari oleh motivasi eksternal. Tapi kalau kita masuk kelas tepat waktu, kita itu karena kita menghargai diri kita, ini memang benar ini harus masuk tepat waktu. Karena kalau aku nggak tepat waktu, anak-anakku gimana? Hak-hak mereka gimana gitu. Jadi tanpa atau dengan atau tanpa adanya kehadiran bapak kepala sekolah, kita akan tetap berdisiplin positif. Selanjutnya, setelah kita melakukan keyakinan kelas ini, membuat keyakinan kelas, maka dari mulai aspirasi siswa yang diberikan satu persatu itu kita rangkum, kemudian kita arahkan menjadi sebuah bentuk keyakinan. Contoh misalnya siswa mengatakan datang tepat waktu, maka kita bisa mengarahkan siswa untuk bertanggung jawab pada diri sendiri agar tepat waktu. Jadi itu keyakinannya dalam bentuk tanggung jawab dan menghargai pembelajaran di kelas. Seperti itu kira-kira. Setelah keyakinan kelas ini terbentuk, maka inilah yang akan dan ini nggak banyak ya Pak, antara 4 sampai 8 saja keyakinan, karena ini akan dibacakan dan dihafalkan oleh semua warga kelas. Dan karena inilah yang akan menjadi basic prinsip kita dalam berperilaku di sekolah. Maka ketika kita sudah mempunyai keyakinan kelas ini, maka automatically murid diberikan kemerdekaan belajar dengan menyampaikan aspirasinya bagaimana mereka harus bersikap di sekolah atau di kelas. Nah, sekalian juga kita bisa menjaga atau mengarahkan murid ini agar tumbuh sesuai dengan keyakinan yang mereka percayai. Maka apabila di suatu ketika terjadi penyelewengan atas keyakinan kelas yang sudah disepakati dan dibuat bersama-sama, maka kita sebagai guru dapat melaksanakan proses restitusi. Apa itu proses restitusi? Restitusi itu adalah tindakan yang kita buat untuk mengembalikan siswa kepada keyakinannya, untuk memperbaiki dirinya dan mengembalikannya kepada kelompoknya. Nah, jadi misalnya terjadi suatu permasalahan, sebagai contoh siswa banyak dikabarkan atau disampaikan, informasikan kepada kita sebagai wali kelas, misalnya dia bermalas-malasan di kelas gitu. Jadi kita panggil siswanya, tapi dengan tidak sebagai posisi kontrol menghukum, tapi kita berusaha untuk menjadi teman, menjadi pemantau, bahkan kalau bisa kita menjadi manajer, artinya melaksanakan proses restitusi. Jadi kita panggil anak ini, kita tanya kesalahan kenapa dia berperilaku seperti itu. Maka dalam proses restitusi ini ada 3 hal yang harus dipahami. Yang pertama adalah seorang manajer harus bisa, guru pendidik harus bisa menstabilkan identitas dulu. Artinya anak ini jangan disalahkan dulu, jangan dihukum, tapi dia diberikan kepercayaan bahwa dirinya adalah bukan yang terburuk di dunia ini.
Jadi ini stabilitas, identitas, menstabilkan identitas terlebih dahulu. Seperti contoh misalnya kita bisa katakan kepada anak tersebut, sebenarnya Bapak bukan mau cari siapa salah atau siapa benar. Atau bisa juga kita katakan, sebenarnya kalau salah itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi ini ada Bapak dengar akhir-akhir ini dari beberapa orang guru bahwa bla 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 seterusnya seperti itu. Jadi setelah kita menstabilkan identitas si anak agar dia nggak merasa dia itu adalah sampah, tapi dia menghargai dirinya kembali. Memang dia melakukan kesalahan, namun dia menghargai dirinya untuk memperbaiki kesalahannya itu. Maka langkah kedua kita bisa lakukan validasi kesalahan. Benar nggak kamu malas-malasan dengarkan penjelasan dari guru? Kenapa nak kira-kira? Validasi ke kesalahan. Validasi kesalahan nanti kita kembalikan. Kalau kita tanya kenapa rasanya, misalnya dia mengatakan bosan Pak, belajarnya itu aja, cara ngajar Bapak itu membosankan, maka kita kembalikan kepada keyakinan kelas. Apakah kira-kira menurut kamu ini sesuai sama keyakinan kelas yang sudah kita buat sama-sama? Kalau dia menjawab dengan nuraninya, pasti dia akan mengatakan tidak sesuai Pak. Maka di situ kita minta konsekuensinya apa nak kira-kira yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki keadaan atau permasalahanmu ini. Maka di dalam restitusi siswa diajak untuk menemukan solusi-solusi pilihan kegiatan yang dia harus lakukan untuk bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahannya. Artinya dia diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbaiki kesalahannya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, paparan kita tadi mulai dari budaya positif, disiplin positif dikaitkan dengan pandangan Bapak pendidikan kita Ki Hajar Jawa Tara. Saya rasa itu dulu. Kira-kira kalau ada tanya jawab, ini akan saya putarkan salah satu contoh bentuk pelaksanaan restitusi di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Attention please. Before we study, let's pray together. Praise God. Praise over. Let's greet to our teacher. Good morning, sir. Good morning, everybody. Sit down. Pada hari ini kita akan memulai pembelajaran dengan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini adalah kesepakatan yang kita buat bersama, sebuat dan juga buat ide apa yang kalian harapkan atau yang kalian inginkan, bagaimana sih seharusnya siswa kelas 10 IPA 2 ini bersikap ya. Jadi nanti akan bagikan selembar kertas COVID biasakan. Kalian jangan lagi ya. Baik ya. Jadi nanti anda sekalian akan sebagikan kertas ya. Kemudian di kertas itu tulis kira-kira apa
peraturan atau kesepakatan kelas yang Anda lakukan, yang masing-masing satu aja ya. Nanti 36, berarti ada 36 aturan main ya kan. Kira-kira kita kan maunya dapat kelas yang ideal ya kan, kelasnya the best gitu ya. Kira-kira untuk mewujudkan kelas yang seperti itu, siswanya bagaimana gitu. Misalnya, Anda sendiri nanti buat peraturan saya begini, siswa harus bertanggung jawab terhadap diri sendiri untuk mengembangkan potensinya, misalnya seperti itu, misalnya aja ya. Atau misalnya senantiasa berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, apapun kegiatannya, misalnya seperti itu ya. Jadi nanti buat di kertas, akan saya bagikan kertasnya, ada ya. Baik, tolong ketua kelasnya rapi bagikan teman-teman satu orang satu aja ya. Ya, rapi bagikan kertasnya. Setelah ditulis nanti kita tempelkan di tempat tulis. Nanti sekretaris kelasnya yang membacakan satu persatu. Dan nanti kita rangkum. Pasti ada yang sama ya, kalau sama nggak usah tulis lagi. Sampai akhirnya nanti kita akan mempunyai 4 sampai 8 aturan kelas yang harus kita lakukan selama pembelajaran bahasa Inggris di semester 2 ini. Baik, yang udah dapat kertasnya boleh ditulis apa yang kira-kira menurut Anda harus dilakukan atau bagaimana siswa kelas 10 IPA 2 bersikap. Ini itu ya nak. Gak usah. Gak perlu tulis nama. Karena ini kirim sama-sama. Rapi udah? Bahasa Indonesia aja nak. Oke saya. Ya, belum sih. Lancar ya, kemudian nanti kanan. Ya, siapa yang udah sini? Udah. Antrian kita misalnya ada antrian. Sudah. Ya, yang udah boleh tempelkan. Satu ya, jangan putar ya. Iya, biar rapi. Ayo. Iya.
Boleh, boleh. Nyalakan bio kan itu. Udah semua? Satu, dua, tiga, empat, lima, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 30 orang ya? Rata. Oke, baik. Selanjutnya siapa sekretaris kelas kita coba bacakan? Iya. Kesepakatan kelas 10 MIPA 2. Satu. Selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan berdoa di awal berakhir setiap Dan akhir setiap kegiatan. Oke, berikutnya. selalu disiplin, sopan santun, dan tepat waktu, dan saling menjaga auratnya baik Apa tadi disiplin? sopan santun, Sopan, santun, dan tepat waktu. tepat waktu kira-kira disiplin sama? Bisa ya? Terus Dan saling menjaga auratnya baik Itu nomor 2 kan. saling menjaga aurat. Oke. Siswa harus tertib dan disiplin. Tertib dan disiplin. Oke. Tidak boleh ribut saat guru Disiplin sedang enggak ya? Iya. Tidak boleh. ribut saat guru sedang menerangkan. Tidak boleh ribut saat guru sedang menerangkan. Itu tertib ya? Udah ribut aja di sini ya. Dalam kurung tidak ribut saat, berarti di sini kayaknya ketika guru menerangkan sering ribut ya? Saat menerangkan. Oke. Pembahasan harus bisa dipahami dan tidak boleh tidak membuat tugas. Memahami pembelajarannya. Berarti dulu jadi ya lah, berarti harus bisa dipahami, berarti dia memahami pembelajaran dan mengerjakan tugas ya. Tugas. Oke. Pembahasan atau pelajaran yang diterangkan oleh guru harus dijelaskan lebih dari 2 atau lebih karena tidak semua murid dapat menemukan. Oke. Boleh. Dengar ya. Penjelasan apa? Pembelajaran dijelaskan lebih dari 2 kali atau 3 kali. Ya kan? Pembelajaran apa? Tadi itu guru. Bisa ya. Dijelaskan lebih dari 2 kali ya. 3 deh.
Tidak ribut di kelas sudah ada. Atau tidak ribut di kelas. Siapa yang buat? Udah apa? Baca dulu ya. Bacakan aja. Ayo. Lah. Mana dia? I want during lesson the students keep silent and be polite to the teacher. Maunya selama pembelajaran tidak boleh ribut dan harus sopan pada guru dan iya berbagi ilmu terus tugas dan banyak ya sekarang iya belajarnya pakai kamus ya pakai kamus siapa ini baik nih jangan pakai Google Translate ya bukan saya yang tulis ya ya silakan lanjutkan biasanya mana oke terus siswa tidak boleh ribut udah tidak boleh pelit ilmu berbagi ilmu ya tidak pelit ilmu siapa ini yang pelit ilmu ini jangan ya lain kali berbagi yang ya lanjut Siswa atau perangkat kelas bertanggung jawab pada alat tulis. Contohnya mengisi spidol sebelum kita belajar dimulai. ulang apa Siswa atau perangkat kelas. siswa dan perangkat kelas berarti seluruh siswa lah ya seluruh siswa bertanggung jawab atas sarana pembelajarannya yang disiapkan sekolah ya spidol misalnya ingat ya ya terus Boleh lihat HP ketika belajar berlangsung. boleh lihat HP udah tulis aja dulu boleh tulis nggak usah iya boleh lihat HP oke lanjut Harus berbicara dan berperilaku sopan kepada guru. udah ya sopan santun ya harus berbicara sopan sama guru bukan sama guru aja sama kawan juga harusnya ya ya betul Sebelum melakukan kegiatan atau pembelajaran, kita harus memulainya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. iya bismillahirrahmanirrahim dan doa ya setiap kegiatan bismillah dimulakan dengan bismillah diakhiri dengan alhamdulillah ada lagunya itu alhamdulillah iya lanjut Siswa harus akur saling menyayangi antara satu dengan yang lain. iya berarti kalian ini menurutkan kelas ya jangan ya saling menyayangi satu sama lain termasuk sama guru ya harus sayang sama gurunya sama siswa harus sayang ya silakan dibacakan Nak. Siswa harus menaati dan melakukan peraturan yang ada di sekolah. taat udah itu ya taat pada peraturan disiplinnya oke Selalu taat ketika guru menerangkan.
tadinya? Siswa atau siswi yang piket bertanggung jawab pada hari. Iya, bertanggung jawab siswa yang piket ya. Bertanggung jawab atas sarana prasarana termasuk piket ya. Piket. Ya, nah, Harus bersih dan rapi. bersih dan rapi. Ada yang belum ada ya? Bersih dan rapi. Ada yang belum mandi datang kemarin? Mandi dulu ya. Berarti ada kawannya yang keberatan karena kamu belum mandi. Jangan-jangan semalam ngompor. Kalau muka ada ya. Bersih ya. Ya, siswa-siswi bergotong royong, berbagi ilmu. Gotong royong beda ya? Tidak beda. Udahlah, dibuat aja di sini. Bergotong royong. Baik, dicatat. Nanti kita akan buat di karton, ya. Buat di karton, nanti tempelkan di sini. Kapan bisa disiapkan? Ya. Duduk berdua. Oke, baik ya. Mau dengar cerita dulu dari masing-masing pihak apa sebenarnya yang sedang terjadi pada kalian. Tapi semua kalian jadi ketika saya tanya Budi, Tina jangan bersuara. Itu juga ketika nanti saya tanya Rina, Budi tolong jangan bersuara. Bisa? Baik, kamu dulu Budi, coba ceritakan kepada saya apa sebenarnya yang terjadi. Jadi kan tadi saya membagikan buku tugas PKW itu dan saya sudah memanggil nama dia tidak menjawab seolah dia tidak menghargai saya jadi karena saya emosi buku dia saya lemparkan hingga rusak, jadi begitu Betul begitu Rina. Saya nggak terima waktu saya buat soal itu. Oke, baik ya. Di sini tidak mau mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi mau kalian renungkan masing-masing. Kira-kira perilaku kalian berkelas di kelas, perilaku kalian berdiri, mencampakkan buku teman, kira-kira itu benar atau enggak? Bagaimana dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Jadi, bagaimana Rina? Baik, kalau memang kalian sudah menyadari bahwa itu menyimpang dari kesepakatan kelas kita, keyakinan kelas kita, maka kira-kira apa yang bisa kalian lakukan untuk memperbaiki keadaan ini? ya saya ingin meminta maaf kepada Rina karena telah melemparkan buku dia hingga rusak. Saya selesai dulu soal ini karena bagian saya. Tapi saya tidak lupa saran itu saya sudah bisa. Minta maaf, Mbak Tina ya, berarti memperbaiki keadaan. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan ini? Ya kalau saya diizinkan dan diberi waktu saya akan memperbaiki buku Rina Mana Rina kalau diperbaiki kamu bisa terima? Baik, kalau begitu seharap ini juga jangan terulang lagi kedepannya. Ya. Jadi saya berharap pada nanti sebelum keluar saling memaafkan dan silahkan dikerjakan apa yang tadi sudah kamu katakan tadi. Ya. Saya tidak mau hal seperti itu ulang lagi dan berharap nanti setelah ini kalian akan menjadi pribadi yang jauh lebih dapat menghargai sama teman sebagaimana yang kita. Bisa dipahami? Bisa.
bagus tentang masalah yang terjadi pada siswa, dan guru dengan baik menanya apa yang menjadi masalahnya, jadi sama-sama tahu dan tidak ada permasalahan yang lebih lanjut lagi. Senang dan puas juga sih. Lebih baik tindakan ini karena guru jadi tahu apa yang telah diperbuat siswa, dan guru juga bisa mempertimbangkan diri. Kalau diberikan hukuman itu bisa jadi siswa tidak terima. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Neti Nirianti Pasaribu SPD MPD mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Reza dan Ibu Sri Kurniati sebagai calon guru penggerak angkatan 4 yang telah mengimbaskan ilmunya kepada Bapak dan Ibu guru SMA Negeri 1 Kisaran tentang budaya positif. Dari keterangan materi yang disampaikan oleh Ibu Sri Kurniati dan Bapak M. Reza jelas memaparkan referensi tentang catatan-catatan yang diinginkan oleh Kemendikbud tentang sistem penerapan budaya positif di kalangan Bapak dan Ibu guru. Dengan tidak memberikan hukuman kepada anak didik, perlu kerjasama yang baik antara guru dan siswa, kemudian saling kompak dan saling berbagi jika terdapat kendala atau masalah, mencari solusi terbaik. Harapan kami ke depannya kepada Ibu Sri Kurniati dan Bapak M. Reza, tetap semangat, jadilah guru penggerak yang terbaik. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Dr. Angga Sofian, mengajar di SMA Negeri 1 Kisaran, bidang studi ekonomi. Setelah mengikuti pengimbasan tentang budaya positif yang disampaikan oleh rekan kami Muhammad Reza dan Sri Kurniati, saya jadi terinspirasi untuk menerapkan politik baik atau budaya positif di kelas yang saya masuki. Selamat pagi, good morning. Perkenalkan nama saya Risdewi Situmorang SPD. Tempat tugas saya adalah SMA Negeri 1 Kisaran. Di sini saya ingin memberikan kesan terhadap pengimbasan budaya positif yang sudah diterangkan oleh teman saya Muhammad Reza dan Ibu Sri Kurniati yang telah disampaikan mereka tentang budaya positif. Saya merasa termotivasi untuk menerapkan budaya positif ini di sekolah tempat saya bekerja, terutama ingin menerapkannya di kelas-kelas yang saya ajari. Dengan budaya positif ini saya yakin bahwa siswa-siswi SMA Negeri 1 Kisaran bisa diarahkan untuk menjadi siswa-siswi yang berbudaya positif dan menjadi siswa-siswi yang berkarakter, berprofil pelajar Pancasila. Oke, so the conclusion yang terakhir ingin saya sampaikan bahwasanya budaya positif sangat berperan sekali di dalam untuk siswa-siswa yang kita ajarin. Oke, I think that's all. Saya pikir hanya itu saja, dan let's implement budaya positif in our school. Let's implement it. Okay, thank you.